sudah mulai mengenal huruf ya, karena mereka itu semangat belajarnya juga cukup tinggi. Mengikuti masuk ke dalam hutannya. Nak sungai ni yang engkau piada kata lo lagi ngolela. Wah. Oh, boleh. Ini apa Pak namanya Pak? Kotom. 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 Tidak ada sama sekali yang namanya pemerintah itu memperhatikan benar-benar memajukan merubah hidup kami. Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tapi masyarakat adat seakan belum merasakan apa arti kemerdekaan. Menjelang Hari Masyarakat Adat Internasional pada 9 Agustus, kondisi mereka semakin memprihatinkan. Seperti yang dirasakan oleh suku Anak Dalam. Suku asli yang mendiami belantara Jambi dan perbatasan Sumatera Selatan ini seakan menjadi terasing dari hiruk-pikuk kemajuan zaman. Piado rimba, piado bungo. Piado bungo, piado dewo. Hopi ado rimba, hopi ado dewo. Begitulah prinsip hidup yang dipegang suku Anak Dalam, khususnya bagi orang rimba. Secara harafiah, kalimat ini menunjukkan bagaimana ketergantungan hidup orang rimba dan hutan yang tak bisa dipisahkan. Sayangnya, hutan semakin susut dan berganti dengan sawit. Hal ini membuat ada banyak konflik yang terjadi antara suku Anak Dalam dan warga sekitar. Seperti yang terjadi pada bulan Mei lalu, 3 orang suku Anak Dalam dikeroyok oleh petugas keamanan di area kebun sawit, Desa Betung Bedaro Barat, Tebo Ilir, Jambi. Alhasil, 1 orang suku Anak Dalam meninggal dunia, 1 orang menderita luka, dan 1 orang lagi berhasil menyelamatkan diri. Insiden bermula ketika ada aktivitas patroli yang dilakukan oleh sekitar 200 orang petugas keamanan perkebunan sawit bersama warga desa setempat. Kalau kita sendiri kan, banyak orangnya, ya kan? Banyak masyarakat itu kan? Nah, ini punya masyarakat sana ya. Ini juga sayang juga dengan sanak-sanak itu, ada macam itu. Kalau masyarakat rame macam itu, kita tidak terkendali sana. Ya, intinya gini masyarakat itu kan. Ini yang terakhir maksudnya kumpul. Ya, maksud kita tolong, ini masyarakat kami. Kami tolong kami dari polisi. Ya, dah. Patroli ditujukan untuk mengamankan perkebunan sawit dari pencurian. Kebetulan saat itu ada 3 orang suku Anak Dalam yang sedang memungut brondolan atau buah sawit yang rontok. Setelah sempat bersih tegang, akhirnya terjadilah pengeroyokan maut ini. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan. Pada saat itu, pihak pengamanan dari pemilik kebun tersebut melakukan patroli bersama dengan rekan-rekannya untuk menyisir apakah ada pencuri-pencuri di kebun-kebun mereka. Atas kejadian ini, Temenggung Mungkir yang mewakili warga suku Anak Dalam berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Saya ucap terima kasih dan bapak-bapak pihak kepolisian dan lagi yang lain-lain di pemerintahan Tebo. Saya berharap penyelesaian ini harus diselesaikan sesuai dengan adat kami suku Anak Dalam. Peristiwa ini seakan menyayat hati kita semua, karena orang rimba sebenarnya bukanlah pencuri. Mereka hanya berusaha untuk bertahan hidup. Akibat sulitnya mencari sumber makanan, seringkali suku Anak Dalam terpaksa mengambil buah sawit untuk dikonsumsi ataupun dijual. Kami khawatir itu takut diusir-usir, karena dulu setiap perusahaan itu pengekeman suku Anak Dalam, tapi diusir-usir suku Anak Dalam karena tanah itu diambil, ditanam karen, ditanam sawit.
Suku Anak Dalam atau yang kerap disebut orang rimba adalah komunitas adat yang hidup di pedalaman hutan Jambi dan sebagian di Sumatera Selatan. Hingga tahun 2023 diperkirakan masih ada lebih dari 5.000 jiwa suku Anak Dalam. Mereka hidup nomaden, berpindah-pindah untuk berburu, meramu, dan membuka ladang. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian telah memilih untuk menetap. Perlahan, mereka beradaptasi dengan dunia luar dengan pendampingan dari berbagai LSM seperti Warsi. Namun di balik perubahan itu terbentang pertanyaan besar. Bagaimana arah masa depan mereka? Sejak tahun 2006, sebagian warga suku Anak Dalam perlahan meninggalkan hidup nomaden dan mulai menetap. Kali ini saya mendatangi keluarga Nganui, salah satu orang rimba yang kini menetap di rumah yang dibangun oleh pemerintah dan LSM. Namun, memiliki rumah tetap bukan berarti hidup Nganui menjadi lebih mudah. Mereka harus beradaptasi dengan dunia baru tanpa akses penuh ke hutan yang dahulu menjadi nadi hidup mereka. Saya bersama Pak Nganui dan warga lainnya itu mau ke ladang untuk mengecek apakah ada sisa-sisa berondolan yang bisa kami ambil lalu kami jual. Ada, oh ada tuh 1, 2, kasih aku, makasih. Ada dikit. Kamu nemu nggak? Nemu, coba lihat. Alhamdulillah. Itu paling 1.000. Oh 1.000. Tapi kalau yang biasa Pak, yang kayak warna oranye ini berapa Pak? Kalau yang merah kayak ini itu kadang itu sampai 1.200. Oh beda 200 rupiah lah ya. 2.000 ya, tergantung penampungnya juga. Tergantung penampungnya. Berdasarkan kondisi yang ada, mereka sadar apa yang dilakukan tidak sepenuhnya benar. Namun karena terdesak oleh kebutuhan hidup, suku Anak Dalam terpaksa mengumpulkan sisa berondolan sawit. Di sini, segalanya membutuhkan uang. Tidak seperti di hutan, di mana mereka bisa memetik tumbuhan, memburu hewan, dan hidup berdampingan dengan alam. Kini semuanya telah menjadi kebun sawit tanpa ruang untuk mencari makanan secara alami. Bukan hanya terbatas akses makanan, Nganui mengaku mereka kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan masih sering mengalami diskriminasi dari masyarakat luar. Dulu saya pernah, Bu, bawa anak saya yang ini ngerinting. Jam 8 malam saya sampai ke klinik. Nah, memang pelayan klinik itu masih ada orangnya. Itu klinik masih terbuka. Jadi begitu saya sampai di situ, saya minta tolong, Bu. Apa? Anak saya sakit, Bu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kenapa, Bu? Ini sudah tidak ada waktunya lagi. Saya bilang gini, Bu, yang namanya orang sakit itu, Bu, tidak ada bisa nunggu waktu. Nah, kalau nunggu waktu, tidak mungkin saya malam-malam datang di sini. Itu bukan sedih lagi, Bu. Kita berharapnya dari dulu kita sempat kita di luar, karena itu sebenarnya dibina pemerintah. Yang kita berharap itu kita dibina itu berarti kita itu disamakan dengan warga yang di luar. Kenapa kita sampai sekarang dibedakan gitu? Setelah mencari sisa berondolan sawit, Nganui dan keluarganya bergegas membawa hasil sawit kepada pengepul. Nah, setelah seharian mencari berondol, itu kami hanya mendapatkan Rp27.000, padahal kami ini juga sudah cukup ramai ya, dan uang ini juga harus dibagi-bagi lagi ke per orang. Keterbatasan dalam mencari nafkah memaksa mereka kembali ke cara lama, meramu dan mencari apa saja yang bisa dimakan. Kini,
hewan buruan semakin langka di sekitar desa Bukit Suban. Untuk bertahan hidup, mereka memburu apa saja yang bisa mengisi perut. Sungai yang mengalir deras menjadi harapan terakhir. Di sana, mereka mengadu nasib menunggu ikan untuk dapur yang hampir kosong. Wah, mencari ikan baung di sungai bersama ibu-ibu dan bapak. Ibu tadi barusan dapat satu ya, Bu? Dapat satu tadi? Dua. Oh, dua mana? Oh, ini weh. Si ibu ini emang jago banget ngambil ikan ya. Saya tuh dari tadi aja benar-benar belum dapat sama sekali. Ini semua itu adalah hasil tangkapan dari ibu dan nenek. Udah mendapatkan 5. Nanam ujian apa takut apa pemerintah itu marah katanya nggak bisa nanam ujian, kamu cuma nyari ikan, nyari apa laut-laut yang lain lah katanya. Jadi kami tidak bisa nanam ujian di kandungan, cari makan cuma cari ikan kayak itu, cari bondolan. Semakin sore di sini semakin ramai karena nggak hanya ibu-ibu aja yang mencari ikan, anak-anak di sini juga handal untuk mencari ikan. Dan ini menjadi satu-satunya sumber protein mereka yang bisa mereka dapatkan secara gratis, tapi membutuhkan usaha lebih untuk mencari ikan. Karena warga suku Anak Dalam ini memiliki pantangan, mereka tidak boleh makan ayam dan telur. Jadi apalagi yang bisa mereka cari dengan cuma-cuma, ya hanya ini saja. Selain sulit mencari nafkah dan mengisi perut, warga rimba juga terhalang untuk mengakses pendidikan. Ini apa, Bapak? Nih. Bukan. Ini kayak gini Itu. Jauhnya lokasi sekolah dan penolakan sosial yang masih terjadi membuat banyak anak rimba berhenti sekolah. Meskipun begitu, ada beberapa warga rimba yang sudah berhasil bersekolah sampai ke jenjang kuliah. Namun harapan belum padam. Ada sosok-sosok tulus yang hadir membawa cahaya. Sudah 2 minggu, Ayu, seorang sukarelawan, tinggal di desa Bukit Suban. Boleh ke apa aja? Belajar yang kemarin. Kemarin. Apa tuh belajar yang kemarin? Belajar apa? ABC lagi. Kayak aku kemarin. Gimana? Jadi untuk anak-anak di sini tuh memang sudah mulai mengenal huruf ya, karena mereka itu semangat belajarnya juga cukup tinggi, namun belum semuanya itu bisa membaca. Tapi kalau yang di sini tuh baru bisa mengeja huruf aja. Kalau di sebelah sana tuh ada kakak yang relawan juga lagi ngajar cara membaca. Semangat belajar dari anak-anak ini sangat luar biasa. Semangat mereka untuk mau belajar. Soalnya sejauh ini kalau sekolah itu udah keluar dari sekolah. Jadi kita cuma ayo sekolah, terus mereka nanti ngikutin kita. Kalau misalkan aku kadang lama itu mereka yang nggak sekolah, mereka yang menanyakan kita nggak sekolah ya hari ini. Berharapnya sih mereka bisa mengenal huruf A, B, C sampai Z, kemudian bisa membaca. Ini aku baca. Karena kayak yang dasarnya BTH, belajar baca, hitung, menulis. Karena kalau misalnya membaca itu adalah hal yang paling yang paling penting ya, Kak. Karena mereka kan dari orang rimba. Jadi kalau misalkan mereka keluar nanti nggak bisa membaca, takutnya nanti mereka dibodoh-bodohi ya. Ayu mengaku mengajari anak-anak rimba bukanlah hal mudah. Butuh kesabaran panjang dan kemauan untuk mengikuti irama mereka. Belajar harus sesuai waktu, keinginan, dan suasana hati anak-anak. Namun di tengah segala keterbatasan, ada kebahagiaan sederhana yang tak tergantikan. Saat anak-anak datang dan dengan bangga bisa mengucap huruf A sampai Z, itulah hadiah terbesar bagi seorang pengajar seperti Ayu.
Kemampuan belajar anak-anak rimba masih beragam. Ada yang belum bisa mengeja huruf, ada juga yang sudah lancar membaca. Di mana-mana hatiku senang. Ada yang belum mengenal angka, ada pula yang sudah mahir berhitung. Setiap anak berjalan dengan kecepatannya masing-masing, namun semuanya memiliki semangat yang sama. Itu L. Maru udah bisa baca, ini huruf apa? Udah belum? Dia belum. Oh dia belum. Ya udah coba. Ini huruf apa? S. S. Coba kita lihat huruf lain lagi. F. Ini? Z. Z. Bener Z. Z. Selain Ayu, ada juga guru dari desa yang rutin mengajar seminggu 4 kali. Di tengah keterbatasan, mereka hadir membawa ilmu dan harapan untuk masa depan anak-anak rimba. Berkat dukungan berbagai pihak dan lembaga swadaya masyarakat, suku anak dalam perlahan mulai mendapat hak mereka. Pola pangan mereka tuh udah mulai bergeser. Awalnya bergantung hutan, nah sekarang udah bergeser ke pasar gitu ya. Jadi mereka anggap kepastian pangan itu lebih pasti di pasar, tergantung asal ada alat tukarnya misalnya. Jadi mereka membutuhkan uang gitu. Nah jadi memang mereka udah banyak, ketika hutan sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, nah mereka harus punya ini ya, kemampuan gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu. Misalnya mereka butuh pekerjaan gitu ya untuk bisa menghasilkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi ya. Misal dulu kalau mereka di dalam masih bisa cari kebutuhan protein mereka, misalnya berburu, cari ikan di sungai gitu. Kalau sekarang itu kan ikan pun udah susah gitu ya. Kalau pun cari kecil-kecil gitu ya ukurannya. Saat ini masih ada sekitar 30% orang rimba yang memilih hidup nomaden. Mereka berpindah-pindah, menyusuri hutan, menjaga warisan hidup leluhur yang belum hilang. Nah ini saya udah mulai mengikuti masuk ke dalam hutannya. Dan ini pertama-tama saya mau mengikuti gimana sih cara mereka meramu, karena kan tadi mereka sudah membawa alatnya untuk membunuh binatangnya. Lagi pada nyari apa Pak mereka? Cari uban. Uban sakit perut. Oh obat sakit perut. Iya. Kalau kita menceren itu obatnya AK. Itu tinggal langsung dimakan gitu atau direbus? Airnya diminum. Oh airnya diminum. Minumnya berarti diminum getahnya dari sini ya? Getahnya. Oh. Rasanya kayak gimana sih Pak? Rasanya agak kelat. Kelat? Kental gitu ya? Yo, kental. Pak ini dulu ada yang tinggal di sini kah? Kayak ada kayu-kayu gitu? Ya ini kena tempat tinggal orang rimba dulu. Jadi inilah beramu bikin pondoknya Siko. Dulu pernah orang rimba Siko. Dari kami yang menemukan adanya bukti-bukti sisa pembangunan rumah gitu, ini membuktikan kalau warga rimba ini emang nomaden. Di saat satu tempat ini mereka anggap sudah ingin berpindah, mereka berpindah ke dalam mungkin untuk mencari makanan atau mencari tanaman atau mencari hal-hal yang lain lagi. Saya dan warga rimba melanjutkan perjalanan berburu untuk mengisi perut yang kosong. Namun di tengah langkah terdengar teriakan dari warga rimba lainnya. Ada sesuatu yang terjadi dan kami segera mendatangi arah suara itu. Nak sungai niong engkau piada kata lo lagi ngolela surun air mono surun mono ne petikom orang anu totok dengan anu jelo mobil orang buka lahan so uja lahan orang buka. Kalau mon
Ternyata suara itu datang dari Mepat, warga rimba yang sedang sedih termenung karena air sungai surut dan tidak ada labi-labi. Ini kita lagi nyari hewan di sini karena airnya surut. Wah, ini apa Pak namanya Pak? Kotom. 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 Kalau di kita kan lebih ke kepiting atau rajungan ya nih, kayak gini. Kotom. Dia kalau airnya surut tetap ada ya Pak ya? Iya. Jadi awalnya tadi kami niatnya itu mencari labi-labi, tapi karena airnya surut kan lagi nggak ada ya. Jadi tapi alhamdulillah dapat ini. Kotom. Ada yang dapat lagi nggak Pak? Ada yang oh ini apa namanya? Kotom. Oh kotom juga. Wah jadi ternyata banyak ya di sini. Oh ini cicipen. Cicipen? Cicipen. Apa itu kayak kerang kah? Kayak kerang. Kerang ya benar ya. Ya memang berbeda dari dulu. Kalau dulu rimbonya masih luas, jadi buruannya masih banyak. Kalau sekarang kan rimbonya lah sudah sempit, karena banyak perusahaan yang masuk, jadi buruannya agak berkurang. Kami khawatir itu takut diusir-usir, karena dulu setiap perusahaan itu pengekeman suku anak dalam, tapi diusir-usir suku anak dalam, karena tanah itu diambil, ditanam karen, ditanam sawit. Makanan yang didapat belum cukup untuk memenuhi isi perut. Seperti inilah perjuangan warga rimba mencari makanan. Ini saja biasanya menggali, sedang kali ini aja sudah ada beno, tapi ini sampai ke dalam aja belum ada kelihatan sama sekali ya Pak. Jadi bagaimana mereka mau hidup kalau misalkan tanaman saja sulit, hewan juga sulit, mereka mau makan dari mana? Kami usaha kami lima di dalam lima sempit latano. Jadi nyanyian ini adalah Bedede Kiron yang biasa dilakukan oleh warga rimba. Dengan nyanyian seperti ini mereka itu sebenarnya mengekspresikan isi hati mereka. Salah satunya adalah kekecewaan mereka ketika lahan di hutan ini banyak yang habis dan kesulitan mereka untuk mencari buruan. Ya pencarian kami. Bagi orang rimba yang memilih untuk semi-nomaden, mereka tidak sepenuhnya tinggal di dalam hutan. Mereka membangun rumah sederhana dari terpal di atas lahan kosong yang tak jauh dari tepi hutan. Mereka masih berpindah jika ada alasan yang mendesak atau ancaman yang dirasakan. Pak, ini rumahnya siapa Pak? Rumahnya anak jantan. Anak Bapak? Yo, anak saya. Oh, anak Bapak yang laki-laki ya? Kan itu kan rumah Bapak sebenarnya di sini nggak jauh. Kenapa Pak harus bangun rumah lagi mereka? Nah, karena kalau anak jantan kok, kalau di umur 13 tahun atau 11 tahun, itulah berpisah dari emaknya. Oh. Nah, harus dipisah. Karena? Karena bahasa adatnya sumbang. Sumbang. Kalau tidur satu tempat dengan induk, itu sumbang. Oh, sumbang. Muka dipisah rumahnya. Pantangan ya Pak, nggak boleh pantangan ya? adat. Kalau yang anak betino? Anak betino bisa sekok rumah, cuma lain ruangan. Oh, lain ruangan. Yo, dipisah. Pak, aku ngeliat ke dalam ya, yuk Pak. Oh, kayak gini ya rumahnya. Yo. Jadi semacam kayak terpal gitu. Nah, ini anak Bapak yang mana Pak? Yang ini. Oh, yang ini. Siapa Pak namanya? Halo. Niban. Oh, Niban. Belum kenal Niban. Kamu udah berapa lama Niban tinggal di sini? 3 bulan. Udah 3 bulan. Oh, 3 bulan sendiri ya tinggalnya? Berdua dengan adiknya. Oh, adiknya yang mana? Tuh. Oh, yang kecil. Oh, itu anaknya masih kecil juga? Iya. Harus pisah juga ya Pak ya? Kalau sebesar itu belum pisah, cuma yang nganti kakaknya kena tidak ada kanti. Oh, nggak ada temannya biar nggak sendiri ya Pak? Mangkonya siko. Oh, berarti kamu tidur di sini? Tidurnya di sini juga? Iya. Makan di sini? Oh, ini barang-barangnya juga ya tuh. Pak, ini kan di sini sebenarnya banyak ibu-ibu sama anak-anak ya, banyak keluarga gitu. Tapi ini kok pada sepi ya, pada nggak kelihatan? Yo, nyuruh nyimpan dalam rimbo karena di sisi adat betino dengan anak perempuan tidak boleh dipoto karena itu
masalah dewo itu banyak dengan betino. Ketika betino dipoto, mangko anak no ancam demam. Nah, jadi di sisi kami memang betino rumah sudah itu anak perempuan tidak boleh dipoto. Cuma satu inilah bisa dipoto rumahnya yang rumah anak laki-laki. Kalau rumah-rumah di sini juga nggak boleh ya? Nggak boleh dipoto. Perubahan pola hidup sebagian suku anak dalam yang kini menetap tak hanya mengubah cara mereka hidup. Bagi sebagian, perubahan itu juga menyentuh soal kepercayaan. Dari yang dahulunya menganut animisme, memuliakan roh leluhur dan alam, kini berangsur memeluk Islam. Perubahan ini terjadi karena mereka mulai berbaur dengan masyarakat luar, seperti Kliman, salah satu warga rimba yang telah menjadi mu'alaf setelah menikah dengan warga desa beragama Islam. Baginya, perubahan bukan berarti melupakan asal-usul, tapi cara baru untuk bertahan dan beradaptasi. Ya, yang jelasnya Bu gini, saya kepengen perubahan itu gitu. Di segi pemakan juga, kalau di dalam itu agak terancam gitu kan. Dan lagi kalau berpindah-pindah sebenarnya nggak kuat bawa barang-barang pindah sini pindah sana. Jadi kalau di luar kan pakai motor, pakai mobil, bawa barang-barangnya pindah sini kan jarang pindah. Nur, istri Kliman, adalah warga desa Semurung yang sejak lahir telah memeluk Islam. Hingga kini, dengan penuh kesabaran ia terus membimbing suami dalam beribadah. Keberadaan masyarakat rimba kini semakin diterima, baik oleh pemerintah maupun warga desa. Salah satunya adalah Ramli, kepala desa Bukit Suban, yang terus berusaha merangkul dan memberi ruang bagi mereka untuk hidup lebih layak. Sangat prihatin kalau kita tidak mengambil tindakan ataupun pemerintah pusat tidak mengambil tindakan. Intinya mereka ini ke depannya, baik secara tempat, baik secara lokasi mereka, ini yang perlu benar-benar kita bijak. Intinya kita kondisikan wilayah mereka. Dan juga kalau dari pemerintah intinya tidak cepat mengambil sikap, kami sendiri juga intinya sangat disayangkan, bisa-bisa hutan kita ke depannya bakal habis. Jadi intinya dengan hal ini semoga ke depannya SAD ada perhatian khusus untuk mereka. Setelah perjuangan yang panjang, masyarakat suku anak dalam mulai beradaptasi dengan kehidupan modern. Mereka telah belajar berpakaian, bercocok tanam, membaca, menempati rumah sederhana, dan memeluk agama. Namun, keterbukaan ini belum sepenuhnya dibalas dengan kesetaraan. Mereka masih mengalami kesulitan ekonomi, terbatas akses pendidikan, dan kendala dalam mendapat layanan kesehatan dasar. Sampai kapan mereka harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak mereka sebagai warga negara? Kami usaha, kami ima di dalam ima sempit latano. Oh, kami